5 bahasa cinta. Physical touch. Namanya saja sudah physical touch ya. Jadi fisik, sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Ya betul-betul sentuhan. Elusan, colekan gitu. Atau mungkin apa ya? Maaf ya, kalau pasangan memang sudah pasangan, kita sama pasangan kita, suami atau istri kita kan mencium kapanpun oke, gitu ya, nggak masalah. Pokoknya faktor etik, faktor norma itu masih juga, jangan mentang-mentang suami istri kemudian di depan banyak orang show off gitu. Loh, kami kan sudah halal, yo gak ngono, yo gak nemen-nemen ngono gitu loh ya, boleh lah. Tapi jangan sampai masuk ke apa ya, physical touch yang terlalu vulgar gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai seperti di luar negeri itu. Baik Mas. Gitu. Jadi sebenarnya sentuhan fisik itu apa gunanya itu? Ke pasangan maupun ke keluarga anak misalnya? Ya menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi. Kita itu semakin jarang disentuh, barang apapun semakin jarang disentuh kan menjadi barang asing. Ya kan? Bisa rusak lama-lama juga. Iya, kita semakin jarang berinteraksi itu menjadi barang asing kan gitu. Mas Ali beli helm baru. Coba di gaya pertama kan nggak enak. Iya. Wes ta masih larangnya koyo opo? Nggak enak. Tapi begitu beberapa jam, 1-2 hari, sudah itu seakan-akan sudah langsung, ya ini bagian dari kepala saya nih helm ini. Kadang-kadang lupa nyopot kan begitu. Masuk ruangan, loh Mas tolong helmnya, oh iya ya, nah gitu. Karena sudah langsung, nah, itu bagian dari physical touch sebetulnya. Kalau kita sama pasangan kita, meskipun hanya disentuh pipinya, dilus kepalanya gitu, pasangan atau anak ya, itu sudah sesuatu buat mereka. Sebaliknya nanti pada waktu kita mintain tolong untuk membantu kita dan terpaksa mereka atau diharuskan mereka menyentuh sesuatu pada tubuh kita, mereka nggak enggan. Contoh, saya membiasakan setiap hari selalu mengelus kepala putra-putri saya, selalu setiap hari. Meskipun kadang-kadang ya ada agak jahilnya, kadang-kadang bukan selalu kepala, kadang-kadang irungnya tak umek segala macam begitu. Hasilnya apa? Ini contoh sederhana. Pada waktu saya merasa jangan capek lah, saya merasa gatal di bagian punggung saya yang saya nggak bisa nggaruk. Itu saya bisa bedakan dulu waktu saya jarang dengan sekarang sudah terbiasa menyentuh mereka. Dek tolong dek ini garuk. Ini langsung serot gitu. Langsung. Kalau dulu kan agak canggung gitu, canggung. Ya. Canggung. Sama juga dengan pasangan kita kan. Iya sih cinta, iya sih sayang gitu. Tapi jarang menyentuh. Itu juga antik gitu. Baik. Jadi ini sebenarnya bisa digabungkan dengan afirmasi yang tadi ya. Oh bisa. Afirmasi menyentuh sambil plus ngomong. Menyentuh plus ngomong. Lebih powerful lagi. Itu powerful. Aku tuh sayang banget sama kamu. Dilus-lus kepalanya gitu. Rambutmu ini meskipun tidak bagus, jarang keramas, tapi aku tuh sayang sama kamu gitu. Itu contohnya ya. Nah, aku lebih sayang sama kamu kalau kamu sekarang keramas, rambutmu harum. Itu budal deh, masuk kamar mandi. Ya, jadi gunanya menyampaikan frekuensi ya. Agar sama-sama fokus, sama-sama mendengarkan apa yang kita ucapkan disentuh tuh ya. Apa namanya? Pundaknya atau apa kayak gitu ya. Nah, tolong ya lain kali ya. Wajahnya coba nyentuh pipi, seret gitu halus. Kita menyentuh pipinya istri kita, Mas Ali, yang laki-laki ini ya. Dengan halus menyentuh pipi putri kita yang halus gitu. Kan beda waktu kita sebagai seorang ayah menyentuh pipinya putra kita. Putra kita mungkin tidak perlu disentuh, dielus, tidak. Tapi sedikit diplek gitu. Itu laki-laki banget. Ngono anakku ibu. Pundaknya atau apa gitu ya. Iya. Bahunya saya begitu, atau apa gitu. Kadang-kadang gitu sama putra saya. Jadi ada rasa secara fisik ya. Jadi bukan halus tapi pok gitu. Karena laki-laki komunikasi ya. Laki-laki. Gitu. Kadang-kadang juga saya bukan cendul ya, tapi rambutnya saya, tapi dia pusat-pusat gitu ya. Itu kenapa coba Anda lihat di militer ya. Kalau ada kenaikan pangkat atau seorang pimpinan memberikan apresiasi kepada bawahannya, pasti kalau nggak ditempeleng, dicendul kepalanya. Pak gitu. Salaman. Itu supaya kamu ingat,
gitu, bahwa kamu luar biasa. Itu. Coba lihat kalau kamu lagi di pacaran. Kepada anak juga. Iya, tapi nggak sekeras itu dibalas ya. Kalaget. With Aris Wiroyoko and your host Alik Adia. Masih membahas 5 bahasa cinta. Tadi sudah nomor 3. Yeah. Nah, nih kita sekarang ke nomor yang keempat dan juga 5. Oke, jadi yang pertama tadi words of affirmation, terus yang kedua quality time, yang ketiga physical touch. Nah, yang keempat ini receiving gift. Receiving gift itu sebetulnya gampang kok. Ya, kita memberikan sesuatu ini barang maksudnya. Okay. Barang. Barang itu kan macam-macam. Tetapi yang menjadi perhatian adalah bukan soal mahal, bukan soal apanya, tapi soal value dari barang itu. Mungkin barang itu yang kita berikan kepada pasangan kita, kepada putra-putri kita untuk menunjukkan cinta kita kepada mereka, bisa jadi adalah dulu sebetulnya pemilik, umumnya kalau cincin, itu dulu cincin dari ibu kita, begitu. Cincin dari ibu kita kemudian saking cintanya kita kepada pasangan kita berikan kepada dia atau kita berikan kepada putri kita. Kadang-kadang juga diberikan kepada menantu. Itu kan sering ya begitu ya? Iya sering itu. Contoh yang lain, pada waktu putra-putri kita ulang tahun umpamanya, kita berikan sesuatu yang mungkin harganya ecek-ecek, harganya lah berapa lebih mahal pulsa daripada itu. Tapi begitu kita jelaskan kepada mereka bahwa ini value-nya luar biasa, mereka akan gitu. Contohnya, saya memberikan waktu putri saya ulang tahun, saya belikan sebuah buku. Bukunya tentunya saya baca dulu, saya cari dulu, kemudian saya ceritakan, Dek, kamu akan jadi wanita, istri yang luar biasa kalau kamu tahu isi buku ini. Ayah saja seorang suami tahu, maka ayah pengen kamu jadi istri yang seperti istri-istrinya Rasulullah. Baca buku ini. Nggak sampai 2 jam selesai buku itu, Mas. Diceritakan, iya ya, bagus ya. Jadi dulu istrinya Rasulullah yang ini tuh begini, yang ini begini, yang langsung begitu. Harganya lah berapa sih? 20.000. 20.000 palingan itu tipis gitu ya. Tapi harus ada harus ada narasinya, harus ada storytellingnya gitu. Kenapa kita berikan itu? Kalau tahu-tahu ini harganya namanya jam tangan jutaan, bagus nih. Nih hadiah buat kamu, selamat salaman untuk, wes ditaruh lagi, plek. Gitu. Tapi kalau di depannya ada storytellingnya, preamblunya ya. Preamblu. Masa tahu piro preamblu? Mukaddimah. Oke. Ya. Itu ada sesuatu gitu ya. Nah, nanti bisa juga dibalik begitu. Kita karena mungkin saya pernah nggak tahu ini dikerjain atau memang betul-betul itu. Ya ulang tahun ya, selamat gitu. Ya ini kan yang penting kan bukan harganya atau apa, tapi ini kami istri dan anak-anak melihat kok sepertinya celana pendek yang dipakai itu aja. Dibelikan celana pendek. Delok iki lho sing dipendino digawa wong dodolan riwari ngerti. Yang ada merahnya itu. Tapi ada storytellingnya dan ini dari kami. Oh iya, terima kasih. Itu bikin spesial ya. Ya sajane yo ya alar ya. Padahal 5.000 10.000 kan itu ya. Ya itu receiving gift ya. Jadi yang penting value-nya. Value-nya. Jadi diberitahu alasannya kenapa ngasih itu gitu ya. Ini spesial banget karena ini saya lihat kok kamu jarang pakai ini dan sebagainya gitu ya. Baik. Kita sebelum lanjut ke nomor 5 nih Mas. Yang bertanya nih Mbak Fitri. Ya, Assalamualaikum Mas Aris dan juga Mas Ali. Mau tanya nih, apa benar cinta itu bisa luntur, Mas? Fenomena sekarang itu banyak ya laki-laki ya yang mudah tergoda dengan perempuan lain padahal istrinya itu sudah cantik. Nah, ini bagaimana nih menurut Mas Aris nih berbicara mengenai bahasa cinta ini? Ya secara manusiawi bagaimanapun tetap bisa luntur. Karena faktor pelunturnya banyak, faktor fisik, faktor eksternal gitu ya. Itu pasti bisa. Itu kenapa harus dirawat kan? Cinta itu bisa luntur, tapi kalau kita merawatnya bagus, itu akan meningkat. Cinta itu mungkin bisa luntur, tapi yang nggak bisa luntur itu sebetulnya sayang. Sayang itu nggak bisa. Oh beda. Gimana tuh Mas? Sayang dan cinta, nah beda. Laki-laki itu Mas, itu lebih ke sayang. Perempuan itu lebih ke cinta. Cinta itu kelihatan, fisik. Kelihatan bisa mudah terdeteksi. Tapi kalau sayang tidak mudah. Gitu ya? Iya. Kebanyakan bapak-bapak berarti ya? Iya laki-laki lah. Laki-laki lebih mengutamakan sayang. Kalau perempuan cinta. Ya. Jadi lebih bagusan mana tuh? Cinta sama sayang?
Ya dua-duanya harus saling melengkapi dong. Oke, harus Cuma, ada juga. kalau laki-laki disuruh menyebutkan aku tuh cinta sama kamu, itu angel. Mungkin ya sekali-sekali ada faktor keterpaksaan atau memang ada kepentingan gitu ya. Kepentingan cak diterima atau apa gitu ya. Tapi sayang dia itu everlasting gitu. Everlasting itu seterusnya gitu. Jadi makanya hati-hati Mbak, siapa tadi namanya? Fitri. Mbak Fitri. Kalau pasangannya punya mantan, hati-hati. Itu nempelnya lama gitu. Gitu ya. Makanya kita harus melakukan serangan terus-menerus. Gak tahu, jangan ke kota itu. Itu pengalaman saya itu. Jangan ke kota itu. Berapa lama? Kalau terpaksa di situ sama-sama di absen terus itu. Karena itu tadi loh. Makanya Kota hati-hati. itu ya, kota itu. Oke. Oh ya kota itu jadi jelas nolak. Lagi ngurungok nomor. Oke, baik. Memang bisa luntur ya cintanya, tapi sayang ini yang nggak bisa. Saya nggak bisa ya. Makanya kita harus mempelajari bagaimana bahasa-bahasa, bagaimana menjaga cinta, menjaga sayang, itu harus kita praktekkan. 5 bahasa cinta itu harus termasuk ini dipraktekkan. termasuk ini tadi. Ya, coba oke. dicoba aja diberikan sesuatu. Ini tadi kalau kita baru saja top yang kita angkat tentang receiving gift. Coba aja pasangannya dibelikan sesuatu, sebuah benda yang sebetulnya dari sisi harga tidak ada apa-apanya. Tetapi kita punya penjelasan yang menunjukkan bahwa alasan memberikan benda itu adalah A, B, C dan seterusnya sampai akhirnya pasangan kita paham bahwa oh ini benda yang luar biasa karena di balik benda itu ada maksud yang luar biasa besar. Nah itu. Katok iku kan apa-apane tetapi apa ditukokno iku. Dijelaskan Dan yang lebih spesial. Yang terakhir Mas. Dan yang terakhir adalah yang kelima, acts of service. Jadi apa ya, intinya kita memberikan layanan, kita membantu pasangan kita, membantu ya sehari-hari ya, ngewangi kora-kora Mas Ali. Itu bahasa cinta Mas Ali. Bahasa cinta itu. Iya. Cara komunikasi juga. Ngewangi nyapu, ngewangi ngedusi bayi, itu bahasa cinta. Bahasa cinta kita kepada pasangan kita. Seorang istri membantu suaminya meskipun tidak disuruh merapikan meja kerja suaminya, memasangkan dasi suaminya pada waktu berangkat, menyiapkan sapu tangan saja, itu bahasa cinta. Membantu. Nah, membantu itu kenapa saya sering sarankan kepada para jomblo-jomblo itu, kalau ingin mengambil hati orang yang ditarget, bantulah dia. Bantu mengingatkan sudah makan atau belum. Kalau nggak punya uang ya bantu dibelikan apa. Kalau belum punya kendaraan bantu dijemput. Sudah, cepat atau lambat dia akan menyerah karena serangan kita. Baik itu ya 5 bahasa cinta sudah kita bahas. Terima kasih Mas Haris atas bahasannya. Makasih, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.